शायद वो हमारे लिए कुछ और सकते फिल्मों की तरह लोग आजकल धोखा देते हैं। Di sebuah pangkas rambut di pinggir jalan, terlihat ada 3 orang tukang cukur, yaitu si bos dan 2 orang karyawannya sedang beristirahat sejenak sambil menunggu pelanggan datang. Si bos mulai menyanyikan sebuah lagu dengan riang gembira meskipun tidak enak untuk didengarkan. Si bos menyuruh kepada karyawannya untuk melanjutkan lagu tersebut dengan meneruskan lagu yang diawali dengan kata Tom. Namun si pria paruh baya terlihat gugup. Dia malu untuk menyanyikan lagu karena ia menyadari suaranya tidak enak untuk didengarkan. Bukannya bernyanyi, ia malah meminta izin untuk cuti esok hari karena dia akan pergi bersama istrinya untuk memberi perlengkapan bayi. Si bos lalu mengizinkan pria tersebut untuk cuti esok hari dengan syarat dia harus melayani semua pelanggannya pada hari itu. Adegan berpindah pada hari esoknya, diketahui pria tersebut bernama Maharaja sedang cuti dari pekerjaannya. Terlihat dia sedang berada di dalam sebuah toko boneka. Ia memperlihatkan boneka pilihannya kepada istri di dalam rumah di seberang jalan. Setelah menemukan boneka yang cocok, akhirnya dia menghadap kasir untuk membayar boneka tersebut. Namun tiba-tiba sebuah truk oleng menabrak rumah tersebut. Selamat datang kembali sahabat Ceng Nobar yang budiman. Penyesalan itu akan datang di akhir bukan di awal. Jika penyesalan datang di awal, namanya bukan penyesalan tapi permulaan. Oleh sebab itu, jangan tunggu penyesalan itu datang. Manfaatkan waktu sebaik mungkin karena waktu tidak akan pernah terulang kembali. Pada kesempatan ini, Ceng Nobar akan menceritakan alur cerita dari sebuah film India yang berjudul Maharaja. Film ini dirilis pada tahun 2024 yang dibintangi oleh para aktor yang handal. Tidak usah berlama-lama lagi, seruput kopi kalian, mari film ini kita lanjutkan. Diperlihatkan seorang gadis muda yang bernama Jyoti sedang mengikuti kegiatan olahraga di sekolahnya. Dia merupakan seorang murid yang menggembali olahraga, terutama olahraga balap lari. Jyoti tidak disukai oleh para gurunya karena dia selalu mendapatkan nilai jelek. Namun, ada satu guru yang sangat ia sukai, yaitu guru Ashifa, yakni guru olahraga di sekolah tersebut. Guru Ashifa selalu menemani Jyoti, memberikan semangat kepadanya, bahkan selalu membantu Jyoti untuk memahami pelajaran yang ia sulit pahami. Jyoti tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota. Ia tinggal bersama ayahnya, yaitu Maharaja, dan sebuah tong sampah yang bernama Laksmi. Laksmi adalah sebuah nama dalam bahasa India yang artinya penyelamat. Dinamakan demikian karena tong sampah tersebut adalah penyelamat Jyoti saat terjadi kecelakaan truk oleng saat Jyoti masih kecil. Saking sayangnya mereka kepada Laksmi, sampai-sampai Laksmi sering dibawa saat mereka beribadah layaknya seorang manusia. Suatu ketika Jyoti dan ayahnya dipanggil oleh kepala sekolah. Ia diberitahu oleh kepala sekolah bahwa Jyoti akan dikeluarkan dari sekolah karena Jyoti telah mengkonsumsi minuman keras. Buktinya di atas meja Jyoti ditemukan botol miras. Maharaja tidak percaya akan hal tersebut, namun kepala sekolah tetap akan mengeluarkan Jyoti karena sudah ada bukti. Sampai tiba-tiba Bu Ashifa datang dengan menggandeng seorang siswa laki-laki yang ternyata siswa tersebut adalah pelaku sebenarnya. Karena gengsi, meskipun sudah terbukti Jyoti tidak bersalah, kepala sekolah tersebut enggan untuk meminta maaf kepada Jyoti. Namun ayah Jyoti kekeh menuntut agar Pak Tua itu meminta maaf kepada Jyoti. Bukannya meminta maaf, kepala sekolah malah mengusir Jyoti dan ayahnya. Maharaja tidak terima begitu saja. Ia memegang erat sebuah besi dekat pintu sambil meminta agar kepala sekolah minta maaf kepada putrinya. Guru lainnya berusaha melepaskan cengkraman Maharaja. Sampai besi tersebut bengkok, hampir saja salah satu atap rumah tersebut roboh. Karena melihat kekuatan Maharaja yang luar biasa, akhirnya kepala sekolah pun meminta maaf kepada Jyoti dan damailah sudah. Di malam hari, Jyoti meminta izin kepada ayahnya bahwa esok hari dia akan berangkat untuk berkemah mengikuti agenda dari sekolahnya selama 3 hari. Jyoti berpesan kepada ayahnya agar menjaga pola makan, tidur teratur, dan yang terpenting adalah dia harus menjaga kebersihan Laksmi. Jyoti menuturkan bahwa dia akan meminta video call setiap hari untuk memastikan kebersihan Laksmi. Besoknya Maharaja mengantarkan Jyoti menaiki bus, diakhiri dengan lambaian tangan.
Di suatu malam, ular kobra masuk melalui jendela rumah Maharaja. Maharaja yang saat itu tertidur lelap di bawah jendela, ular tersebut menjatuhkan sebuah gelas tepat di atas kepala Maharaja sehingga membuatnya terbangun. Pada siang hari yang cerah, terlihat seorang pria gendut berbaju putih mendatangi sebuah stim mobil. Dia menanyakan kepada para karyawan di sana bahwa dirinya kehilangan kacamata hitam di dalam mobilnya setelah mencuci mobil tersebut di tempat itu. Lalu, dia memukuli salah satu karyawan stim mobil tersebut, meminta untuk mengembalikan kacamata miliknya. Tiba-tiba seorang pemuda tukang bengkel datang. Karyawan stim tersebut mengatakan bahwa tukang bengkel tersebutlah yang mencuri karena dia yang telah mengirim mobil Pak Gendut setelah dia servis di bengkel milik. Si Gendut tidak banyak bicara, dia langsung menghajar pria bengkel tersebut dengan सर मेरी बात सुनिए सर आप समझे? आजा दोनों को जान से मार दूंगा याद रखना. Adegan berpindah pada malam hari, ketika si pria gendut berkumpul dengan teman-temannya di suatu bar. Tiba-tiba si pria bengkel yang diketahui bernama Dana tersebut datang ke tempat itu. Ternyata benar saja, Dana lah yang telah mengambil kacamatanya. Lalu si tukang bengkel membalaskan dendamnya karena merasa sudah diinjak-injak harga dirinya tadi siang hari. ओके मुझे ही मार रहा है तू. Scene berpindah pada kantor polisi, terlihat ada seorang pria sedang dipukuli pantatnya oleh seorang wakil kepala polisi. Ternyata pria yang sedang dihukum tersebut juga adalah seorang polisi. Hukuman pun terhenti ketika Maharaja mengembalikan tongkat itu, lalu Wakpol menanyakan maksud kedatangannya ke kantor polisi. Maharaja mengatakan bahwa di rumahnya telah terjadi pencurian. Ia menjelaskan bahwa rumahnya telah dimasuki pencuri berjumlah 3 orang. Dia dipukuli dengan tongkat besi, lalu mengambil Laksmi dan mereka pun pergi. Polisi menanyakan Laksmi itu siapa, apakah dia istrinya, apakah sebuah emas, lalu berapa gram. Maharaja menjawab bukan. Lalu Maharaja menunjukkan foto Laksmi miliknya yang hilang tersebut. Yang tidak lain adalah sebuah tong sampah. कचरे का डिब्बा लक्ष्मी सर. Polisi itu pun menanyakan apakah di dalam tong sampah tersebut terdapat barang berharga seperti emas, dokumen penting, atau benda berharga lainnya. Maharaja menjawab tidak ada. Apakah tong sampah tersebut terbuat dari emas? Maharaja pun menjawab Laksmi terbuat dari besi. Maharaja memohon agar Laksmi bisa ditemukan sebelum anaknya pulang berkemah. Karena laporan Maharaja dianggap konyol, lalu Wakapol mengusirnya pergi. Namun Maharaja bersikeras agar Laksmi segera ditemukan. Sehingga Maharaja diusir secara paksa. जिसको भी बताना है बता. लक्ष्मी सर मेरी लक्ष्मी मत मारिए सर मेरी लक्ष्मी सर चुप रहो तुम सर. Maharaja memegang sebuah tiang penyangga para kantor polisi hingga akhirnya roboh. Scene berpindah pada seorang pencuri yang sedang mengendap-endap masuk ke dalam rumah milik orang kaya. Ketika ia akan membuka kunci lemari, tiba-tiba ternyata pencuri tersebut sudah ditunggu kedatangannya oleh kepala polisi dan pemilik rumah tersebut. Setelah pencuri tersebut ditangkap, polisi meminta agar pencuri tersebut mengembalikan harta curian sebelumnya kepada pemilik rumah yang telah ia curi. Namun ternyata emas yang dikembalikan adalah emas palsu, sedangkan emas yang telah dicuri sebelumnya adalah emas asli. Kapol itu pun menampar si pencuri dengan brutal, yang membuat pemilik rumah tersebut ketakutan dan enggan mengungkit masalah itu. Ternyata itu semua adalah settingan Kapol sendiri. Kapol itulah yang sebenarnya menyuruh pencuri tersebut untuk mencuri di rumah itu. Bahkan dia sendiri yang menukar emas itu dengan emas palsu. Setelah selesai membereskan kasus tersebut, meskipun itu hanyalah settingan, kepala polisi tersebut pun pulang ke kantornya. Alangkah kagetnya ketika melihat kantornya berantakan. Polisi lain menceritakan dalang dibalik kekacauan tersebut adalah Maharaja. Karena penasaran, kepala polisi tersebut menginterogasi Maharaja. Kapol pun sama merasa jengkel dengan pernyataan Maharaja karena Maharaja datang ke sana hanya meminta polisi untuk mengusut kasus pencurian sebongkah tong sampah saja. Itu
Akhirnya Maharaja diusir dari tempat tersebut sampai ditolong dengan senjata. मार डालूंगा। Setelah itu, Kepol melihat ada seorang polisi yang tidak memakai pakaian dinas. Mereka memberitahu bahwa dia dihukum karena sudah mencuri sepeda. Tiba-tiba Maharaja kembali lagi. Dia memberikan 40.000 rupiah sebagai uang muka. Dia berjanji akan memberikannya lagi sebesar 500.000 rupiah sisanya jika polisi mau mengusut tuntas kasus pencurian Laksmi tersebut dan mampu menemukan Laksmi dalam waktu 3 hari sebelum anaknya pulang berkemah. Karena Maharaja menyogok Kepol di depan umum, jelas-jelas Kepol menolak tawaran tersebut. Meskipun di belakang layar, Kepol menerima tawaran itu. Lalu Maharaja dibantu kepolisian menyelidiki kasus pencurian Laksmi. Mereka memeriksa setiap sudut ruangan rumah Maharaja. दीवार तोड़ के अंदर घुसे होंगे। इस घर में भी कुछ इनलीगल काम हुआ है सर, तभी Scene berpindah pada seorang ibu dan anak gadis yang sedang disekap. Mereka dikelilingi 2 orang pencuri yang kejam. Diketahui bahwa nama pencuri tersebut adalah Silvam bersama dengan temannya. Mereka menjarah semua harta yang ada di rumah tersebut, bahkan sampai-sampai mereka memperkaos anak gadis itu. Setelah mereka selesai melakukan hal yang keji tersebut, 2 pencuri itu pun pergi meninggalkan rumah itu. Sebelum mereka pergi, mereka membuat alat peledak di dekat tabung gas. Scene berpindah kepada Maharaja yang sedang melayani para polisi di dalam kantor. Dia rela menjadi babu di tempat itu. Padahal Maharaja telah memberikan uang dalam jumlah yang banyak untuk penyelidikan tersebut. Di dalam sebuah rumah, terlihat Silvam sedang mengobati punggung anaknya yang bernama Amu. Amu menderita sakit kulit akibat terjatuh. Di kantor polisi, Maharaja mendengar ada seorang pemuda sedang melaporkan temannya, yaitu salah satu karyawan setim mobil yang hilang. Ia menuturkan bahwa orang yang telah menculik temannya tersebut adalah si tukang bengkel yang bernama Dana. Ketika Maharaja melihat foto tersebut, Maharaja ingat akan sebuah kejadian yang telah ia lakukan dan ia alami, di mana Maharaja menyaksikan perkelahian si Dana dan si Gendut pada malam itu di dalam sebuah bar. Lalu Dana menanyakan kepada si Gendut perihal siapa yang telah mencuri mobil putih milik si Gendut. Tiba-tiba datang si Dana. Maharaja menyaksikan pembantaian tersebut. Lalu Maharaja mengikuti Dana dari belakang. Sampai akhirnya Maharaja kehilangan jejak Dana. Ternyata itu adalah sebuah jebakan. Lalu tiba-tiba anak buah Dana muncul dan mengeroyok Maharaja. Pukulan kunci Inggris pun bertubi-tubi dihantamkan ke kepalanya. Si Dana tiba-tiba muncul. Dengan gelagat angkuh, ia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Maharaja dengan perlahan karena ia butuh hiburan. Dengan cara memotong tangan Maharaja terlebih dahulu. Hampir saja Maharaja kehilangan tangannya. Lalu Maharaja mengeluarkan sebuah pisau dari dalam saku celananya. Ia menyerang balik para anak buah Dana dengan sangat brutal tanpa ampun. Dana menyerang Maharaja dari belakang dengan botol miras, sehingga Maharaja kelayangan. Namun, bukannya Maharaja tumbang, justru dia jadi lebih kuat. Ia menyerang Dana, mencekik dan menyiksa Dana dengan ganas. Ketika Dana tidak berkutik, Maharaja mengungkapkan bahwa Dana adalah salah satu dari 3 orang yang ia cari karena telah mendobrak pintu rumahnya. Lalu dia menanyakan siapa 2 orang lainnya. Lalu Dana mengatakan bahwa salah satu dari 2 orang tersebut adalah seorang polisi. Lalu Dana menusukkan besi ke kaki Maharaja. Maharaja mengejarnya dan akhirnya Dana pun tewas. Ketika Maharaja hendak keluar dari kantor polisi, dia melihat si Gendut keluar dari mobil putih dengan keadaan kepalanya diperban. Karena kejadian malam itu saat dibantai oleh si Dana di dalam sebuah bar. Ia mendatangi kantor polisi tersebut untuk melaporkan kejadian di malam itu, di mana dia dan temannya dibantai oleh seorang tukang bengkel di dalam sebuah bar. Ia menerangkan bahwa sebelum kejadian itu, dia dihampiri oleh seorang pria paruh baya yang menanyakan tentang mobil putih miliknya yang telah hilang dicuri. Maharaja terlihat tegang, keringat dingin membasahi mukanya. Ia takut namanya akan disebut
Untungnya si gendut lupa, malah menyebutkan nama Ilahi Raja. उसका नाम याद आ गया है इलाही राजा Scene berpindah pada dua orang polisi yang sedang mencari-cari keberadaan Laksmi dengan penuh keputusasaan karena waktu penyelidikan tinggal 2 hari lagi. Dirasa sulit untuk menemukan Laksmi, dua polisi tersebut mendatangi pabrik pembuatan peralatan dapur. Mereka berencana untuk membuat tiruan tong sampah yang mirip dengan Laksmi, meskipun mereka harus menebus dengan harga yang mahal. अभी ना क्या करने में बहुत समय सच में बहुत काम के आदमी थैंक्स सर Di dalam sebuah toko emas, diperlihatkan Silpam dan istrinya sedang memilih perhiasan yang akan menjadi kado istimewa Ammu di hari ulang tahunnya. Setelah melihat-lihat berbagai bentuk kalung, ia merasa cocok dengan kalung yang bermodel 2 kaki. Lalu dia memesan kalung tersebut meskipun harus menunggu waktu 2 hari lagi sampai kalung tersebut selesai dibuat. Waktu 2 hari sudah berlalu. Tiba masanya Silpam merayakan ulang tahun anaknya. Lalu Silpam mengambil kalung pesanannya. Sebelum Silpam pulang ke rumah, Silpam menyempatkan waktu untuk pergi ke tempat pangkas rambut. Kebetulan dia singgah di tempat pangkas rambut tempat Maharaja bekerja. Di rumahnya terlihat istrinya menyiapkan segalanya untuk acara perayaan ulang tahun Ammu. Lalu istrinya mengundang seluruh tetangganya untuk menghadiri acara ulang tahun putrinya tersebut. Pada saat proses pemangkasan janggut Silpam, tiba-tiba mesin cukur tersebut kehabisan baterai. Lalu Maharaja bergegas keluar untuk membeli baterai baru. Pada saat itu Silpam ditelepon oleh temannya bahwa kasus perampokan dan pembunuhannya sudah terungkap. Bahkan berita tersebut sudah tersebar melalui media koran. Ketika Silpam sedang menelpon, dia kaget karena di belakangnya sudah ada Maharaja. Silpam mengira bahwa Maharaja mendengar seluruh percakapannya. Ketika sampai ke rumahnya dan tiba waktunya untuk perayaan pesta ulang tahun anaknya yang bernama Ammu, Silpam terlihat murung karena kejahatannya sudah terbongkar. Selebih lagi seorang tukang cukur sudah mendengar percakapan dirinya dan sahabatnya kala itu. Istrinya menanyakan perihal kalung tersebut. Ternyata kalung itu tidak ditemukan entah kemana. Namun Silpam menyadari kemungkinan kalung itu terjatuh di tempat pangkas rambut. Ternyata benar saja, Maharaja menemukan kalung itu. Dia menyadari bahwa kalung tersebut adalah kalung pelanggannya tadi. Lalu ia berniat untuk mengembalikan kalung tersebut ke rumah pemiliknya. Ketika Maharaja turun dari motor, ia berjalan menuju rumah tersebut. Namun kebetulan di belakang Maharaja ada para polisi yang mengiringinya. Tujuan polisi tersebut adalah untuk menangkap Silpam. Silpam menyangka bahwa orang yang telah melaporkan dirinya adalah Maharaja. Silpam dan temannya akhirnya berhasil diringkus. Kejadian itu sangat membekas di hati Silpam karena harga dirinya telah dipermalukan di depan banyak orang. Bertepatan dengan momen yang berharga bagi dirinya. Terlebih, istrinya kaget dan merasa kecewa dengan perilaku suaminya. Sampai-sampai istrinya tidak mengizinkan Silpam menemui putrinya lagi. Bahkan berpamitan kepada anaknya yang terakhir kalinya pun tidak diizinkan. Silpam pun menaruh dendam kepada Maharaja. Scene berpindah pada Kepol dan 2 anak buahnya sedang memodifikasi tong sampah tersebut agar mirip dengan aslinya. Pada malam hari, Kepol menelpon kepada seluruh anak buahnya, yaitu orang-orang suruhan yang bisa ia gunakan untuk bersandiwara menjadi seorang pencuri, agar bersedia berpura-pura menjadi pemeran pencuri tong sampah milik Maharaja esok hari. Namun semua anak buahnya menolak. Mereka mengatakan bahwa mengaku sebagai pencuri sebongkah tong sampah adalah hal yang memalukan dan tidak etis. Ketika Kepol kebingungan karena dia belum bisa menemukan siapa yang akan memainkan peran sebagai seorang pencuri, dia mengatakan bahwa siapa saja yang bersedia menjadi pemeran sebagai pencuri tong sampah milik Maharaja esok hari, maka dia akan membayarnya 500.000 rupiah. Karena tergiur dengan tawaran Kepol, salah seorang polisi yang bernama Nalasipam bersedia menjadi pemeran tersebut. Nalasipam meminta skenario untuk sandiwara besok, apa yang harus ia lakukan. Lalu Kepol menelpon ajudannya di kantor
kantor polisi supaya Maharaja menceritakan ulang kronologi tragedi pencurian di rumahnya. Dengan catatan, telepon tidak boleh dimatikan sampai Maharaja selesai berbicara. Tujuannya supaya Nalasipam paham kronologinya dan merangkai cerita untuk sandiwara esok hari. Di situ Maharaja menceritakan yang sebenarnya terjadi. Ia menceritakan suatu malam tepat pukul 9:30, ia menutup toko pangkas rambut seperti biasanya. Ia ingat malam itu adalah malam di mana Joti akan pulang ke rumah setelah berkemah. Sebelum sampai ke rumah, Maharaja menyempatkan waktu untuk mampir ke toko sepatu karena akan membeli sepatu untuk hadiah anaknya. Joti pulang ke rumah lebih dulu. कली दरवाजा खोल के अंदर गया। Ketika putrinya mengganti pakaian, tiba-tiba muncul dua lelaki yang meringkusnya dari belakang. Putrinya mencoba melawan, namun ketika dia sampai di depan pintu keluar, tiba-tiba seorang pria muncul dari luar lalu memukul kepala putrinya dan kedua kakinya dengan besi, lalu ia diludahi. Setelah putrinya tak berdaya, salah satu dari 3 orang tersebut memperkaos putrinya sebanyak 2 kali. Ketika Maharaja pulang ke rumah, dia kaget karena putrinya sudah tergeletak di lantai dengan kondisi kritis. Setelah itu ia membawa Joti ke rumah sakit. Ia juga membawa Laksmi ke sana. Ia menuturkan bahwa ia berpura-pura kehilangan Laksmi yang sebenarnya adalah tujuannya menemukan seorang polisi yang telah terlibat dalam kejadian tersebut. Bahkan Joti menceritakan kepadanya saat dirinya mendorong 2 pria tersebut, Joti memegang sebuah benjolan pada punggung salah satu pria yang ia dorong dan orang itulah yang telah memperkawasnya. Ketika Kepol menutup telepon itu, terlihat Nalasipam merasa panik karena penyamarannya akan segera terbongkar. Lalu dia malah berusaha untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Namun ia tidak bisa membatalkannya karena perjanjian tersebut sudah disepakati sebelumnya. Setelah itu dia meminta izin untuk menelpon istrinya yang sebenarnya ia menelpon Silpam untuk menceritakan bahwa kejahatannya akan segera terbongkar. Silpam memerintahkan untuk meminta bantuan kepada Dana, namun Dana sudah 3 hari tidak bisa dihubungi. ऐसा कुछ भी Esokan harinya 3 orang polisi itu mendatangi rumah Maharaja untuk mengembalikan Laksmi yang sudah dicuri dan sekalian memainkan sandiwara pencurian Laksmi. Di rumah Maharaja, Nalasipam mulai memperagakan kronologi pencurian Laksmi. Namun, Maharaja mulai curiga ketika ia memperagakan kronologi saat ia memukul Maharaja di dalam kamar. Mirip dengan kejadian yang telah dialami oleh Joti putrinya Maharaja. Ketika Maharaja memeluk Nalasipam sebagai bentuk perdamaian, ia meraba ke area punggungnya Nalasipam. Alangkah kagetnya, ternyata di punggung Nalasipam terdapat benjolan. Ia mencurigai bahwa Nalasipamlah yang telah memperkaos anaknya. Terlebih Kepol mengatakan bahwa dia adalah pelaku yang telah menganiaya putrinya. Ternyata Kepol sudah mengetahui itu saat melakukan pemeriksaan kasus Dana yang hilang di dalam sebuah pabrik. Penyelidik menemukan HP Dana dalam keadaan berdering dan orang yang menelponnya adalah Nalasipam. Maharaja berusaha memaafkan Nalasipam, namun Kepol memerintahkan Maharaja supaya membunuhnya. Kepol dan polisi lain mengunci mereka dari luar, hingga tersisa hanya mereka berdua. Lalu bawahan Kepol menanyakan tentang tindakan yang Kepol lakukan. Apakah terlalu berlebihan? Namun, Kepol mengungkapkan bahwa orang biadab seperti Nalasipam haruslah dibunuh dan tidak pantas untuk hidup. Dia juga menuturkan jika kejadian tersebut menimpa putrinya, ia juga akan melakukan hal yang sama, yaitu membunuh pelakunya. Hingga akhirnya Nalasipam mati di tangan Maharaja. Scene berpindah pada Silpam yang sedang mengangkat material ke dalam sebuah truk yang akan dibawa menuju tempat proyek pembangunan sebuah gedung. Setelah dia sampai di depan gedung, dia ditelepon oleh anak buahnya. Anak buahnya mengatakan ada seseorang yang menghajar seluruh anak buah Silpam yang berada di dalam gedung tersebut. Lalu Silpam bergegas naik ke atas gedung itu. Alangkah kagetnya Maharaja ketika melihat orang yang bernama Silpam tersebut ternyata adalah seorang pencuri yang pernah menjadi pelanggan pangkas rambutnya
anaknya dulu yang pernah ditangkap polisi pada saat Maharaja hendak mengembalikan kalung anaknya yang terjatuh di tempat pangkas rambut 13 tahun silam. Perkelahian pun terjadi. Maharaja terpojokan karena dendam Silvam yang memuncak. Silvam menceritakan alasan mengapa dirinya melakukan hal tersebut kepada putri Maharaja. Itu semua merupakan bentuk pembalasannya karena 13 tahun yang lalu Maharaja telah melaporkan dirinya ke polisi sehingga membuat hidupnya menjadi hancur dan kehilangan keluarganya. Maharaja menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melaporkan Silpam ke polisi. Namun ketika dirinya hendak mengembalikan kalung milik Silpam, kebetulan berbarengan dengan polisi di belakangnya. Kini Silpamlah yang dihajar habis-habisan oleh Maharaja. Namun Maharaja tidak berani membunuhnya karena putrinya Maharaja ingin berbicara dengan Silpam terlebih dahulu mengenai alasan kenapa Silpam melakukan tindakan tidak beradab kepada dirinya. Joti mengatakan jika tujuan kedatangan Silpam ke rumahnya adalah untuk mengambil hartanya, Silpam tidak perlu melakukan tindakan tidak beradab tersebut kepada dirinya sambil melempar bungkusan yang berisi emas. Namun alangkah kagetnya Silpam ketika melihat isi bungkusan tersebut ternyata di dalamnya terdapat kalung berbentuk kaki. Kalung tersebut adalah kalung yang dulu akan ia berikan kepada ammu anaknya. Ketika Silpam melihat ke arah Joti yang sedang meninggalkannya, dia melihat tanda bekas luka di punggung Joti, yang mana bekas luka tersebut adalah bekas luka yang sama persis seperti luka ammu anaknya saat masih kecil. Dia menyadari bahwa Joti sebenarnya adalah ammu anaknya sendiri. खरीदने के लिए कितने घर बर्बाद किए होंगे। Ketika Silpam memanggil-manggil nama Ammu, hal itu tidak digubris oleh Maharaja. Ia sangat menyesal. Silpam pun terjatuh dari gedung dan akhirnya tamat. Mungkin itu saja yang bisa kami ceritakan. Bila mana ada request film yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Bye-bye.